Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu dikepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang menangisi kota Yerusalem. Kota Yerusalem bagi banyak orang adalah kota kemenangan, simbol kekuasaan. Namun, Yesus melihat Yerusalem secara yang berbeda, di mana para murid-Nya ketika memasuki kota Yerusalem mungkin berharap bahwa Yesus sebentar lagi mengalahkan semua musuhnya dan bertahta sebagai raja. Akan tetapi, Yesus tentunya melihat kota Yerusalem itu sebagai tempat di mana Dia akan memasuki penderitaannya yang sangat ngeri lalu akhirnya dibunuh. Yesus sendiri tetap mantap memasuki Yerusalem walaupun ada kengerian dalam hatinya. Ia tetap masuk ke sana karena ketaatannya kepada misi Bapaknya, di mana ia rela mati demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu setiap kita memiliki misi dalam hidup kita. Kadangkala misi itu tidak selamanya misi yang indah dan juga membahagiakan. Kerap kali justru kita harus menjalankan misi itu dan tugas itu yang sangat berat. Tidak enak dan juga tidak dalam diri kita mungkin saja menyakitkan. Dan banyak dari kita kadang memilih tugas kalau bisa ya enak-enak saja. Suasana aman dan nyaman yang selalu kita harapkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita berhenti pada suatu tempat tertentu. Bila jadi bukan hanya soal lokasi, tetapi soal hati yang selalu tergerak. Tidak pernah hanya mencari yang enak saja. Tidak peduli kepada situasi sekitar dan juga nyaman pada diri sendiri. Tentu adalah godaan kuat untuk zaman ini. Orang seringkali hanya berfokus pada dirinya sendiri. Orang lain terserah mau bagaimana, apa dan bagaimana hidupnya. Apa yang menjadi pusat perhatian adalah dirinya sendiri. Tentu Yesus yang kita dengarkan pada hari ini dalam Injil mempunyai misi kepada Bapaknya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita,
penebusan umat manusia. Inilah bentuk cintanya kepada kita. Dan itulah yang menjadi misi Bapa dalam kerajaannya di surga. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita sebagai murid-murid Yesus yang telah ditebus oleh Yesus sendiri, tentunya kita seharusnya menanggapi penebusan Yesus itu dalam hidup kita, dalam kebaikan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kita tentunya ingin menjalankan misi Yesus juga dalam diri kita di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan entah itu keluarga kita, entah itu negara kita, entah itu gereja kita, dan siapapun hidup manusia. Itulah tentunya merupakan suatu karya Allah yang diberikan kepada kita yang harus kita jalankan di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti